TikTok kiamat. Kabar bahagia untuk YouTuber, terutama kita YouTuber pemula. Berdasarkan beberapa sumber yang gue baca, TikTok Shop kini dilarang untuk beredar di Indonesia. Lebih tepatnya, TikTok hanya akan digunakan sebagai platform media saja atau sebagai platform hiburan. Terlepas kaitannya dengan kabar UMKM di luar sana, ini adalah kabar bahagia untuk kita sebagai YouTuber pemula. Kenapa? Karena nih, menurut gua, kedepannya TikTok itu bakal dipisah menjadi dua, yaitu ada TikTok sendiri sebagai media hiburan atau media apapun itu, promosi dan sebagainya, dan satu lagi ada aplikasi terpisah yaitu TikTok Shop. Sehingga orang kalau emang ingin mencari hiburan, dia akan membuka TikTok. Sedangkan kalau dia memang niat untuk belanja, dia pasti akan menginstal TikTok Shop. Sehingga TikTok dan TikTok Shop itu tidak bisa dicampur, harus terpisah. Dan ini menjadi kabar bahagia untuk YouTube, terutama kita sebagai YouTuber pemula. Harapannya nih, dengan terpecahnya antara TikTok dengan TikTok Shop atau dengan e-commerce-nya TikTok, masyarakat yang tadinya ingin membuka TikTok karena ingin berbelanja, sedangkan dia tidak terlalu menyukai informasi yang berada di TikTok atau konten-konten yang berada di TikTok, pasti dia akan menginstal TikTok Shop aja. Dan untuk mencari segala macam informasinya, dia akan pergi ke YouTube. Sama seperti dahulu kala sebelum adanya TikTok. Itu adalah kemungkinan atau harapan yang gue pengen. Karena apa? Dengan TikTok terpecah menjadi dua atau TikTok Shop dilarang di Indonesia ini, nantinya penonton akan lebih banyak lagi berdatangan ke YouTube. Dan kita sebagai YouTuber akan berusaha semaksimal mungkin membuat konten di mana nantinya ketika penonton berdatangan, konten-konten kita itu udah siap untuk disajikan dan dinikmati oleh penonton. Apalagi nih sekarang YouTube. Walaupun dulu TikTok Shop belum dilarang di Indonesia, YouTube itu udah nggak mau kalah dengan TikTok. YouTube berkompetisi dengan ketat dengan TikTok. Contohnya apa? Agar YouTube itu tidak kehilangan konten kreatornya. Agar konten kreatornya itu semangat konten di YouTube, YouTube mempermudah syarat untuk monetisasi, di mana tadinya itu 1000 subscriber dan 4000 jam tayang untuk video utama, sekarang cuma 500 subscriber dan 3000 jam tayang untuk video utama. Sedangkan untuk short video, jangan salah nih guys, kalau TikTok scroll video kita buat kontennya itu sama lah, intinya tinggal scroll gitu aja. TikTok tuh nggak dibayar guys. Tapi kalau di YouTube Short, kalau kalian udah bisa monetisasi, YouTube Short kalian itu bisa dibayar. Untuk syarat YouTube Short sendiri yang tadinya 1000 subscriber dan 10 juta penayangan, sekarang dipangkas menjadi 500 subscriber dan cukup 3 juta penayangan aja. Tapi syarat yang terbaru ini belum berlaku di Indonesia. Kemungkinan bulan depan atau mungkin bulan November. Akankah dilarangnya TikTok Shop akan menjadi akhir bagi konten kreator di TikTok atau afiliator pemula di TikTok? Karena sumber pendapatan utama di TikTok kalau nggak live ya afiliator. Jawabannya mungkin iya atau mungkin tidak. Karena kita belum tahu nih kebijakan apa aja yang nantinya akan dibangun di TikTok Shop itu sendiri. Karena nantinya kemungkinan akan beda aplikasi, kebijakannya pun nanti pasti akan beda. Dan strategi-strateginya juga nanti pasti akan beda. Dan kemungkinan nih afiliator pemula atau konten kreator pemula di TikTok akan berbondong-bondong pindah ke YouTube kalau mereka belum membuat YouTube. Terutama untuk generasi-generasi sekarang ini yang sekarang masih SMP, SMA atau bahkan kuliah. Mereka cenderung memilih membuat konten di TikTok karena gampang mendapatkan penonton. Sedangkan mereka pasti kebanyakan tidak mempunyai YouTube. Dengan dilarangnya TikTok Shop di TikTok ini, kemungkinan mereka juga pasti akan berhijrah atau bermigrasi, berbondong-bondong pindah ke YouTube. Dimana ini kesempatan besar untuk kita sebagai YouTuber pemula agar kita nih membuat konten dengan benar, yang menarik, yang menghibur dan disukai oleh penonton. Sehingga nih ketika orang yang dulunya lebih menikmati TikTok kemudian mereka pindah ke YouTube, konten kita itu udah bisa dinikmati oleh mereka. Dan syukur-syukur nih dengan momen ini, dengan berpindahnya penonton dari TikTok ke YouTube ini juga bisa menjadi momen agar channel YouTube kalian itu mudah berkembang dan nantinya syukur-syukur naik dengan drastis guys. Untuk tips trik seputar YouTuber pemula nih, kalau kalian pengen tahu tentang YouTuber pemula, kalian bisa mampir di channel ini guys, semuanya udah lengkap gue bahas di sana. See you guys.